Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada teh hangat dan es. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, pada halaman 11 itu ada bacaan perbedaan suhu dan panas. Silahkan kalian baca. Dari bacaan itu dapat saya simpulkan bahwa indera peraba adalah indera yang berada di kulit manusia yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsang berupa sentuhan, tekanan, serta suhu panas dan dingin. Panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini pada halaman 12 ada bacaan. Apa judul bacaan di atas tadi? Judulnya adalah perbedaan suhu dan panas. Tuliskan kata kunci pada setiap paragraf. Pada paragraf 1 itu terdapat kata kunci berupa indera peraba, panas, dingin, derajat panas. Pada paragraf kedua, besaran atau suhu. Lalu pada paragraf ketiga adalah panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Lalu nomor 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, di sini saya sudah membuat kalimat dengan kata kunci tadi beserta jawabannya. Apa yang dimaksud dengan indera peraba? Jawabannya, indera peraba adalah indera yang berfungsi merangsang halusan, kasar, panas, dan dingin suatu benda. Disebut apa besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan? Jawabannya adalah suhu. Apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa membuat pertanyaan lain, tidak terpaku dengan jawaban saya. Lalu nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin kamu ketahui lebih dalam.
Nah, di sini saya sudah membuat dua. Yang pertama, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu dan apa saja jenis termometer itu? Lalu yang terakhir, nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Bacaan tadi berisi panas atau kalor dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan di Indonesia, satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Lalu pada halaman 13, apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ceritakan sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Seringkali kita sulit membedakan antara panas dan suhu ya. Nah, di sini pada halaman 13 yang bawah ada kolom. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapi tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Panas dan suhu itu berbeda loh teman-teman. Apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu satuan derajat. Bisa Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Satuan panas adalah kalori, sedangkan suhu adalah besaran. Perbedaan yang ketiga, panas berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Pernah nggak kalian ketika sakit, kalian dicek suhunya oleh ibu kalian atau oleh dokter? Nah, itu yang dimaksud dengan suhu. Sedangkan panas itu biasanya panas api ya. Api unggun atau api kompor. Nah, kurang lebih seperti itu. Tuliskanlah kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa menuliskan sesuai pemahaman kalian. Tapi yang saya paham seperti ini ya. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seseorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius
yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah nama-nama ilmuwan. Lalu di sini ada percobaan. Silahkan kalian melakukan percobaan halaman 15 itu ya. Alat dan bahan dan langkah-langkahnya seperti ini. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sebenarnya saya ingin mencobanya, tapi saya tidak memiliki sebagian alatnya. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Setelah kalian mencoba, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Karena mendapat energi panas. Permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Ada perpindahan panas dari kain hangat yang menghantar panas ke botol ya, ke air dalam botol. Kesimpulan apakah yang kamu dapat tarik dari kegiatan di atas? Ini kesimpulannya. Terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat cair dan perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Nah, gamelan itu gambarnya seperti ini loh teman-teman. Gamelan itu adalah alat musik tradisional yang terbuat dari logam. Lalu di sini ada bacaan tangga nada. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri ya. Selamat membaca. Di sini ada kolom jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis dan nada pentatonis. Nada diatonis itu ada 7 ya, 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan untuk pentatonis itu ada 5 nada. Nah, pada pentatonis itu ada nama nada. Yang pertama itu nada pelok. Nada pelok adalah nada yang berisi do, mi, fa, sol, si. Sedangkan nada slendro adalah do, re, mi, sol, la. Nah, perbedaan antara tangga nada diatonis dan pentatonis adalah tangga nada diatonis itu memiliki 7 tanda nada. Sedangkan tangga nada pentatonis memiliki hanya 5 nada yang utama ya.
Dia hanya memakai 5 nada pokok saja. Lalu di sini ada lagu Cublek-Cublek Suweng dan Gundul-Gundul Pacul. Di sini saya akan mencoba menyanyikannya dibantu dengan teman saya. Selamat mendengarkan. Cublek-cublek suwung, suwunge tinggal lenter, mambu ketudung gudel, pak empuk lerak-lerek sapa guyu ndelikake sir, sir pandele kopong sir, sir pandele kopong sir, sir pandele kopong. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul klimpang sekali dari salater, wakul klimpang sekali dari salater. Pada halaman 21 ada tabel perbedaan antara lagu Cublek-Cublek Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu Cublek-Cublek Suweng itu berasal dari Jawa Tengah. Menurut buku kelas 5 ini, Cublek-Cublek Suweng berasal dari Jawa Tengah. Tangga nadanya adalah slendro. Arti syair lagu, nah ini bisa kalian baca sendiri. Maaf, di sini saya akan mencoba memperbesar. Nah, seperti ini. Lalu kesannya adalah gembira dan lincah. Sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul itu berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada pelok. Arti syairnya seperti ini, kalian bisa melihatnya sendiri. Saya akan memperbesarnya. Nah, seperti ini. Kesan yang terdapat pada lagu Gundul-Gundul Pacul adalah gagah dan sakral menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membuat kesimpulan dari bacaan dan menyajikan ringkasan teks penjelasan. Yang kedua, melakukan percobaan tentang cara kerja termometer. Yang terakhir, mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan dan menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.